dari Bapak Herianto, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sopeng, di mana beliau akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, saya mengajak kepada teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang sudah pernah mendengar tentang budaya positif, mungkin ada juga yang belum pernah mendengar sama sekali apa itu tentang budaya positif. Nah, hari ini Bapak Herianto selaku CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 4 Sopeng akan memaparkan materi tentang budaya positif dengan harapan semoga nantinya materi ini itu bisa diimplementasikan di sekolah tentang budaya positif ini. Jadi adapun tema hari ini tentang budaya positif, yaitu menuju pendidikan yang berkarakter profil belajar Pancasila. Mendengar tentang profil pelajar Pancasila, teman-teman juga pasti sudah sangat akrab dengan istilah profil pelajar Pancasila ini. Dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini di sekolah-sekolah tentu bukan hal yang mudah, karena kita harus menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik, memberikan pembiasaan-pembiasaan yang positif kepada peserta didik sehingga profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud di sekolah-sekolah. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi untuk hari ini kita sudah mengawali selangkah lebih majulah dibanding mungkin teman-teman yang lain atau sekolah lain atau komunitas lain, bahwa kita akan mengenal tentang apa itu budaya positif. Semoga materi ini bisa membawakan perubahan perspektif kita tentang bagaimana sih memperlakukan peserta didik, bagaimana tindakan kita di dalam kelas, bagaimana kita bisa mengimplementasikan hal-hal positif di lingkungan sekolah. Tentu saja dengan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, para wakase, seluruh warga sekolah harusnya bisa memahami tentang budaya positif ini, sehingga kita bisa menciptakan sekolah yang betul-betul mewujudkan merdeka belajar untuk peserta didik kita. Untuk lebih jelasnya apa itu budaya positif, saya rasa teman-teman juga sudah penasaran dengan judul Pak Herianto. Saya serahkan langsung kepada Bapak Herianto untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna dalam rangka penyelesaian tugas kami, tugas nomor 14 mengenai berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian atas kesempatan dan waktunya untuk dalam rangka mengikuti pemaparan kami pada kesempatan hari ini mengenai budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Jadi kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sopeng telah mempelajari atau telah menerima materi-materi mengenai hal-hal positif yang seharusnya kita lakukan atau kita berikan layanan kepada siswa, dan tentunya ini nanti akan mengubah perspektif atau cara pandang kita ke depan mengenai cara melayani peserta didik ke depan. Baiklah teman-teman sekalian, jadi kita masuk saja ke, kita lihat pengantar dulu ya. Sebenarnya di dalam pendidikan di Indonesia ini Bapak Ki Haji Dewantara telah meletakkan fondasi yang sangat bagus, sangat bisa dijadikan patokan dalam melaksanakan pendidikan ke depannya. Jadi di sini dikatakan bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, manusia ini yang kita hadapi adalah murid kita. Apakah kita sudah memanusiakan mereka? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, marilah kita kembali sejenak merenungi filosofi Karaden mengenai bagaimana cara kita memperlakukan
sudah meletakkan fondasi bahwa seharusnya sebagai seorang pendidik kita bisa memanusiakan murid kita atau peserta didik kita. Jadi dikatakan di sini bahwa guru mempunyai tugas sebagai among atau mengemban. Diharapkan menjadi seorang pengasuh. Jadi ibaratnya ini murid kita adalah anak asuh yang betul-betul kita bibit dari kecil sampai pada tingkatan kebahagiaan tertingginya. Katakan di sini, maka guru hendaknya mencermati kontrak kemampuan siswa agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Nah, menjadi pertanyaan di sini, apakah selama ini kita sudah memberikan kemerdekaan kepada siswa kita? Apakah sebenarnya kita sudah memberikan kebebasan atau keluasan lahir batin kepada peserta didik kita? Atau jangan-jangan kita masih menjajah? Nah, ini. Nah, sesuai dengan filosofi KHD bahwa kita harus memberikan kemerdekaan kepada peserta didik kita. Jadi apabila masih ada di antara kita menjadikan murid kita sebagai objek, kita masih seakan-akan menjajah, maka kita harus kembali lagi kepada filosofi KHD bahwa kita harus memerdekakan. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam lingkungan sekolah itu kita harus mulai menemukan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang universal atau yang menyeluruh. Disiplin positif di sini adalah disiplin diri yang membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempengaruhi bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana cara kita menguasai diri dalam memilih tindakan kepada peserta didik. Nah, kadang kita sebagai pendidik lepas kontrol. Nah, ini yang harus kita selalu kembalikan kepada diri kita, disiplin positif, disiplin diri sebagai pendidik. Kadang kita berada pada posisi yang betul-betul menyudutkan peserta didik dengan hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan. Nah, ini mengenai disiplin positif, kita harus mengembalikan kepada diri kita bahwa saya harus mendisiplinkan diri saya dulu sebelum saya mendisiplinkan murid saya. Disinilah posisi kita sebagai seorang pendidik. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal yang harus diterapkan. Nah, di sini alhamdulillah sekolah kita kan sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka yang berbasis profil Kerajaan Pancasila yang di sini dikatakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, kemarin kita sudah melakukan kegiatan IKM, pelatihan IKM. Kita sudah diberikan tanggung jawab bahwa kita harus memberikan layanan kepada murid sesuai dengan karakternya. Kan ada 3, ada auditory, ada yang fokusnya kepada praktek, ada yang fokusnya kepada visual. Jadi kita harus mengidentifikasi peserta didik kita sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau cenderung peserta didik atau murid kita menyukai atau potensinya pada auditori, maka kita memberikan layanan atau materi yang sifatnya audio. Itu yang dikatakan dengan kita memberikan hal-hal positif atau kebijakan yang menyeluruh kepada siswa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang kita lakukan selama ini? Kita cuma menyamaratakan peserta didik kita. Nah, inilah yang akan kita ubah paradigma kita ke depan, bagaimana supaya kita bisa memberikan layanan sesuai dengan kondisi murid. Itu yang dikatakan dengan memerdekakan peserta didik. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang kita lakukan di sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada institusi. Kita berada di posisi mana kira-kira? Kita mengembalikan kepada diri kita. Apabila kita tiba-tiba memberikan saya, kamu bersalah, kamu mendapatkan tugas salin, saya tidak akan begini sebanyak sekian lembar. Apakah kita berada pada posisi konsekuensi? Konsekuensi itu apa? Ini aturan yang kita
kita buat bersama dengan peserta didik kita. Jadi isinya di sini sudah diketahui, masuk akal, membantu guru menyatakan peraturan, peringatan, dan ada sanksi yang diberikan. Nah, di situ ada terlihat pada posisi konsekuensi. Kemudian, nah yang ketiga ini mungkin hal baru yang teman-teman dapatkan, ada yang dikatakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Memberikan pilihan kepada siswa, memberikan undangan untuk menghadirkan apa yang ada dalam dirinya untuk dijadikan aturan bersama. Jadi kita mengajak anak didik kita untuk berpikir hal-hal positif apa yang seharusnya dilakukan, dan inilah nanti yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, kalau konsekuensi, kita tadi membuat aturan bersama. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Sanksinya ini. Nah, pada saat kita berada pada posisi restitusi, maka tidak ada sanksi. Ya, baiklah teman-teman. Saya kira kita sudah pahami, dan tentu ini yang sering kita lakukan pada posisi hukuman. Pada posisi konsekuensi juga kita sudah pasti sering melakukan. Kita membuat aturan bersama dengan murid, kemudian ada reward and punishment, ada hadiah maupun sanksi. Nah, kita fokus pada restitusi. Kita akan fokus pada restitusi. Apa yang akan kita lakukan pada proses restitusi ini? Nah, kita lihat di sini. Di proses restitusi ini ada istilah keyakinan kelas. Proses pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan nyata, konkret. Jadi tadi level dari konsekuensi, level di atasnya konsekuensi atau peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, di sini lebih rinci dan lebih nyata. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, ini tentu pernyataan terbuka dari murid kita. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita bagaimana caranya menghadirkan hal-hal positif terus yang ada di sekolah. Jadi kita lupakan hal-hal negatif. Selama ini kita mengatakan apa kekuranganmu, apa kesalahanmu. Nah, di posisi keyakinan kelas ini kita memberikan kepada peserta didik bahwa apa kelebihanmu, dan itulah yang akan kita kembangkan bersama. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Tidak usah terlalu banyak, kita buat keyakinan bersama, keyakinannya peserta didik supaya kenapa dibuat tidak terlalu banyak? Karena biasanya kalau terlalu banyak, kadang kita tidak konsisten untuk melakukan hal itu kalau sudah terlalu banyak. Jadi kalau cukup 1-2 poin saja tetapi kita konsisten, maka keyakinan kelas itu tentunya berjalan dengan baik. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita sendiri. Saya kira ini sudah jelas. Apabila kita berada pada posisi wali kelas, kita bisa membuat keyakinan kelas kita dengan anak wali kita. Apabila kita berada pada posisi guru mata pelajaran, maka kita membuat keyakinan kelas khusus untuk mata pelajaran kita. Jadi ini posisinya di dalam lingkungan kita sendiri. Kemudian selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita membuka seluas-luasnya jalan kepada semua warga atau semua murid kita di dalam kelas untuk mengeluarkan apa yang diyakininya, dan itu akan kita sepakati bersama. Kemudian kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Nah, tentu di dalam pelaksanaan keyakinan kelas kita akan mengevaluasi apakah ada hal-hal yang mau ditambahkan atau ada hal-hal yang kurang sesuai. Maka inilah yang akan kita tinjau kembali pada saat pelaksanaan keyakinan kelas itu sudah berlangsung. Saya kira begitu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Jadi kita fokus kebutuhan dasar murid atau kebutuhan dasarnya peserta didik kita itu apa? Yang pertama, bertahan hidup. Mereka tentu membutuhkan kesehatan, mereka tentu membutuhkan rumah dan makanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
misalnya hubungan dan koneksi sosial sesama teman. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, dominasi. Mereka pasti ingin memiliki dominasi di dalam suatu lingkungannya itu. Kemudian yang keempat, mereka juga ingin bebas. Mereka ingin mandiri, mereka ingin memiliki pilihan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kemudian yang kelima, kesenangan. Nah, kelima kebutuhan dasar inilah yang harus kita perhatikan kepada murid kita. Nah, kita kadang mendapatkan peserta didik atau murid yang kita menganggap perilakunya menyimpang, perilakunya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, disinilah posisi kita. Kita harus melihat 5 kebutuhan dasarnya ini, apakah terpenuhi atau tidak. Apakah ada salah satunya yang tidak terpenuhi atau tidak. Kita dapatkan misalnya, saya mendapatkan siswa saya jarang masuk. Setelah saya panggil, saya cerita, ternyata kebutuhan dasar kasih sayangnya tidak terpenuhi. Saya cross check, ternyata anak ini di rumahnya dia bilang, dia cerita sama saya, bapak saya dengan ibu saya bertengkar setiap hari. Jadi saya dengan saudara saya memusik. Saudaranya ada sekolah di SMA 1 berprestasi. Nah, di sini dia kelasi. Jadi saya sampaikan, kira-kira apa yang terjadi dengan kamu? Di saudaramu yang di SMA 1 bisa berprestasi, kamu kenapa begini? Maka kembalikan kepada dirimu. Apa kira-kira yang harus saya lakukan sehingga saya juga bisa mengembalikan ini? Nah, di situ. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang akan kita harus kuasai. Kita harus pahami kepada setiap peserta didik kita. Memang tugas berat untuk kita. Kenapa? Karena layanan pendidikan sekarang bukan secara global satu kelas, tetapi head to head, satu siswa layanannya beda, satu siswa layanannya beda. Si A misalnya kekurangan kasih sayang, yang berikan hal-hal yang bisa membuatnya merasa disayangi. Atau ada yang merasa terkekang, orang tuanya terlalu tegas, orang tuanya terlalu menghimpit anaknya dengan aturan-aturan, maka siswa ini kadang membangkang, melampiaskan pembangkangannya di kelas. Nah, inilah yang harus kita tahu, oh ternyata siswa ini. Nah, setelah itu kita lah memberikan layanan atau kita mengembalikan keyakinan-keyakinan kepada mereka bahwa apa seharusnya yang terjadi. Bagaimana cara kita untuk mengetahui atau untuk memberikan layanan ini kepada peserta didik kita? Nah, kita ada pada posisi ini, posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5. Apakah kita sebagai guru penghukum? Apakah kita sebagai guru pembuat merasa bersalah? Atau apakah kita sebagai guru, teman, atau pemantau dan manajer? Nah, ini 5 posisi yang kadang kita lakukan di sekolah. Tentu beda-beda. Setiap guru atau setiap pendidik berada pada posisi apakah penghukum, apakah membuat merasa bersalah, dan sampai pada posisi manajer. Nah, untuk mengetahui bahwa apa contoh, nah silakan nanti teman-teman lihat dari video yang saya tampilkan. Oh ternyata saya begini, saya penghukum, saya teman, saya pemantau, saya manajer. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video posisi-posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi pemilih, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membentuk murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat mengerjakan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar guru berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Jadi baiklah Bapak Ibu, itu tadi gambaran mengenai posisi kontrol yang dilakukan di sekolah. Nah, kira-kira kita tentu sudah melihat tadi dan kita sudah menyadari bahwa kita berada pada posisi yang mana. Nah, tentunya kira-kira posisi yang mana yang paling tidak melelahkan, yang paling nyaman, yang paling tidak menguras energi kita sebenarnya di posisi yang mana? Nah, di posisi manajer. Kenapa di posisi manajer? Karena kita mengembalikan kepada siswa kita apa yang seharusnya diyakini dan apa hal-hal baik yang harusnya dilakukan. Nah, di situ posisi kontrol restitusi ini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi ini seperti kitab suci yang seharusnya kita lakukan kepada peserta didik kita. Ini tadi berada pada posisi manajer, posisi atau level tertinggi sebagai manajer di sekolah. Nah, inilah rumusnya segitiga restitusi. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi di video. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, adakah cara yang lebih efektif, kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya. Jadi ini yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, dan inilah yang berusaha kami bagikan kepada teman-teman supaya nantinya kita bersama-sama bisa berkolaborasi, kita bisa memberikan layanan yang betul-betul menuntun kepada murid, memberikan kemerdekaan kepada murid, agar murid bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi pemikiran terhadap Tuhan. Jadi saya kira itu yang sempat kami bagikan pada sesi berbagi kali ini. Kami mengembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih Bapak Herianto. Mendengar pemaparan materi beliau selama beberapa hari tadi sangat menarik ya. Ternyata dalam materi-materi pendidikan guru penggerak itu semuanya merupakan materi-materi yang lezat, yang tentunya menjadi vitamin untuk kita sebagai pendidik. Jadi dari budaya positif yang Bapak Herianto tadi paparkan, saya bisa membuat beberapa poin bahwa di budaya positif itu memiliki beberapa poin-poin penting. Yang pertama, perubahan paradigma tentang berpikir kita sebagai guru, posisi kita di mana, harus seperti apa posisi kita. Kemudian ada konsep disiplin positif dan motivasi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian poin keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Ini berlaku untuk peserta didik. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Kita di sini sebagai guru posisinya di mana? Tadi sudah dipaparkan melalui video. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sesi berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk materi Pak Herianto pada hari ini. Mungkin saya buka untuk sesi pertama pertanyaan dari 2 orang. Ada yang bisa atau mungkin ada sanggahan atau ada pertanyaan, masukan kepada Bapak Herianto. Silakan. Silakan Pak Sahar. Berdiri. Silakan berdiri Pak Sahar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah soal tadi yang 5 posisi
kita sebagai seorang guru, di mana saya di sini menerapkan pola penghukum. Jadi ketika ada siswa yang terlambat, pasti saya hukum. Karena menurut saya kalau saya berhukum mungkin dia bisa jerah, jadi dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kira-kira menurut Pak Herianto bagaimana solusinya agar saya tidak menjadi guru penghukum lagi? Terima kasih. Oke, dari Pak Saharudin. Kemudian selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Silahkan Pak Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator untuk pertanyaannya. Kembali tadi di 5 institusi guru terhadap siswa. Mungkin ada kaitannya dengan Pak Sahar, Pak, ya, mengenai pendekatan kita kepada siswa. Ya, mungkin dari Pak Herianto bisa jelaskan dari kelimanya ini khusus lingkungan SMK, pendekatan apa yang ini yang spesial untuk SMK ini, ya? Karena kita ketahui untuk karakter dari siswa SMK kan beda, Pak, antara SMK dengan SMA pembinaannya. Ya, sementara terima kasih. Oke, 2 penanya atau masih ada tambahan satu lagi? Oke, jadi kita batasi 2 penanya saja dulu untuk sesi pertama ini. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Anto. Yang pertama dari Pak Sahar, di mana beliau ini selama ini menerapkan atau memposisikan dirinya sebagai posisi penghukum. Apakah ada kiat-kiat khusus supaya posisi penghukum ini bisa sedikit meningkat mungkin ke posisi yang lain sampai ke posisi manajer? Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Haryono tentang kiat-kiatnya bagaimana menerapkan untuk SMK, kira-kira posisi kontrol yang mana yang bagus diterapkan. Oke, silakan kepada Pak Herianto untuk langsung menjawab. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan pertama dulu. Jadi dari Pak Sarudin tadi dikatakan bahwa beliau masih berada pada posisi penghukum, ya, pada posisi penghukum. Jadi apa dampak yang diberikan apabila kita berada pada posisi penghukum? Itu dampaknya sangat waktunya sangat singkat. Setelah dihukum dilupakan, ulang dihukum dilupakan. Nah, di dalam program guru penggerak ini kita berusaha untuk membangkitkan keyakinan peserta didik kita supaya mereka menyadari dan itu akan melekat di dalam dirinya bahwa apa yang saya lakukan ini seharusnya tidak saya lakukan. Jadi apabila kita berada pada posisi penghukum, ya begitu, penghukum selesai, tidak akan membekas di dalam hatinya. Nah, apabila kita berada pada posisi manajer, contoh saya perlihatkan, ini contoh video yang saya lakukan. Nah, kita pause dulu. Apabila ada siswa yang buang sembarangan, apabila kita berada pada posisi penghukum, sudah buang sembarangan. Nah, bersihkan semua. Ini satu jalur lab, bersihkan semua, buang sembarangan. Itu kita berada pada posisi penghukum, dan itu akan menyakiti hatinya. Nah, apa yang kami lakukan di pendidikan guru penggerak ini, apa yang kami dapatkan? Nah, inilah tadi ada segitiga restitusi yang coba kita praktekkan. Maka kita melakukan pendekatan kepada peserta didik kita. Itu berada pada posisi kita
memunculkan sendiri kepada peserta didik. Kita menetralkan identitas bahwa apa yang dilakukan itu kita tanyakan kepada mereka. Nah, kalau tadi Pak Sandi posisi penghukum, selesai menghukum bersikap, oke, lanjut. Nah, apabila kita melakukan proses dalam segitiga restitusi ini, maka kita memberikan treatment, istilahnya kita memberikan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa membatikkan. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, itu tadi Pak Sahar contoh apa yang kami praktikkan di dalam menyelesaikan suatu problem di dalam lingkungan sekolah. Jadi apabila kita berada pada posisi penghukum, intinya murid terlukai hatinya. Nah, tentu kita tidak ingin melukai hati peserta didik kita. Nah, tadi contoh yang kami lakukan, praktik yang kami lakukan, kita berusaha win-win solution. Kita juga tidak naik tensi, peserta didik atau murid kita juga tidak merasa kecewa dengan kita. Nah, begitu ya, saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Kemudian saya lanjut pertanyaan dari Pak Haryono mengenai kiat-kiat yang harus kita lakukan di SMK khususnya ya. Nah, kita tidak memungkiri bahwa peserta didik atau murid kita di SMK itu agak-agak keras karakternya. Agak keras karakternya. Dan menurut saya posisi yang paling bagus kita miliki adalah posisi manajer. Kenapa? Karena apabila kita berada pada posisi penghukum, kita berada pada posisi yang membuat merasa bersalah, itu semua karakter keras. Kalau kita kasih ketemu keras dengan keras, Tambah keras. tambah keras. Nah, tambah keras. Nah, tambah keras. Jadi kita harus berusaha, menurut saya karakter SMK memang agak-agak keras. Jadi apabila kita berusaha berada pada posisi manajer, maka kita melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada peserta didik melalui proses segitiga restitusi ini. Tentunya mungkin memang kita menyadari bahwa ini bukan hal mudah, tetapi alangkah bahagianya kita apabila di antara 800 siswa kita sudah berhasil berproses kepada minimal 2 atau 3 murid kita melalui pendekatan segitiga restitusi ini, sehingga mereka menyadari sendiri. Dan itu tadi terakhir, setelah mereka menyadari, mereka menjadi pionir, mereka menjadi perpanjangan tangan dari kita untuk teman-temannya. Jadi nanti pada saat mereka sudah menyadari dengan baik bahwa salah, nah nanti pada saat misalnya tadi ada lagi temannya buang sampah, yang buang sampah sembarangan, kita punya keyakinan bahwa bersih itu sehat, bersih itu enak dipandang, maka ayo. Nah, jadi mereka nanti inilah mungkin kita cuma melakukan proses segitiga restitusi ini kepada 3 murid, akhirnya 3 murid inilah yang melakukan pengimbasan kepada teman-temannya
akhirnya nanti ke depannya insya Allah mudah-mudahan tentu harapan kita bersama bahwa apabila terlaksana dengan baik maka murid akan bahagia berada di lingkungan sekolah kita. Saya kira itu untuk sementara Pak Haryanto. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman? Ada lagi ya? Jadi ada dari Budian? Kemudian bertanya Bu Ririn? Oke, jadi kalau tidak ada, sebagai sebelum menutup kegiatan sosialisasi budaya positif ini, mungkin saya kembalikan sedikit dari Pak Haryanto memberikan closing statement dari keseluruhan rangkaian materi budaya positif hari ini. Silakan berikan closing statement. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya memberikan testimoni saja Bu ya, bahwa awal dari saya mendaftar calon guru penggerak, saya tidak terlalu tertarik, tetapi setelah saya masuk di dalamnya, saya betul-betul merasakan bahwa ilmu yang ada di dalam guru penggerak itu apabila memang kita bisa mengimplementasikan kepada murid kita di lingkungan sekolah kita, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada lagi tindak-tindak atau hal-hal yang bersifat tidak mendidik atau bersifat merusak perasaan peserta didik kita. Jadi terakhir saya mengajak kepada teman-teman, ayo mumpung pendaftaran calon guru penggerak ini masih terbuka, mari kita bergabung bersama-sama supaya kita berkolaborasi bersama untuk memajukan SMK 4 ke depannya. Saya kira itu. Jadi sebagai penutup juga mungkin bisa menyimpulkan sedikit dari materi Pak Haryanto hari ini, sedikit dari pertanyaan Pak Haryono tadi, apakah bisa di SMK kita terapkan budaya positif ini? Saya berpikir kita belum memiliki ilmunya, makanya kita belum bisa menerapkan itu. Tapi ketika teman-teman sudah memiliki ilmunya, saya rasa itu bisa diterapkan. Dengan cara apa? Ini sudah menjadi komunitas praktisi buat kita. 10 orang ini, 12 orang ini, itu akan menjadi pionir ke depannya. Bagaimana mensosialisasikan bahwa ternyata ada budaya positif, ternyata ada materi-materi seperti ini. Bagaimana caranya menghadapi peserta didik, bagaimana kita menghadapi kenakalan peserta didik. Yang kedua mungkin ada kesalahan yang terjadi pada kita bahwa paradigma kita tentang anak SMK itu dari dulu bahwa anak SMK itu beda dengan anak SMA karakternya. Padahal setiap peserta didik itu berbeda karakternya. Mau anak SMA, anak SMK ketika mendapatkan guru yang tepat pasti akan berhasil. Seperti itu. Hanya karena pola pendidikan kita yang turun-temurun, pola pendidikan tradisional yang mengagung-agungkan guru, yang berpusat kepada guru, akhirnya itu menjadi modal kita ketika menjadi guru. Dulu saya dididik seperti ini di sekolah. Ketika saya menjadi guru, saya terapkan itu di sekolah. Ternyata kan keliru. Saat ini yang didengung-dengungkan oleh pemerintah adalah pendidikan yang berpusat kepada siswa. Ya kan? Bagaimana mendengarkan aspirasinya siswa, bagaimana mendengarkan maunya siswa, ya kan? Mereka mau materi apa, mereka mau diperlakukan seperti apa. Nah, seperti itu yang ada saat ini. Jadi yang pertama mungkin merubah paradigma berpikir kita bahwa camkan dalam diri kita ketika kita mendidik anak-anak kita berarti kita mendidik masyarakat. Karena anak-anak itu adalah bagian dari masyarakat. Ketika mereka mendewasa nanti, mereka akan menjadi bagian dari masyarakat yang bisa membawa perubahan. Jadi camkan dalam diri kita bahwa kita ini mendidik masyarakat ketika kita mendidik anak-anak kita. Oke, sekian mungkin untuk pertemuan kita hari ini, sosialisasi dari Bapak Haryanto, sangat menarik materinya. Mudah-mudahan teman-teman tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini sebagai langkah awal untuk perubahan paradigmanya kita. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Yunarmi SPD, MM, guru produktif di SMK Negeri 4 Sopeng. Saya merupakan rekan sejawat dari Saudara Herianto SPD MM yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Sopeng. Testimoni saya mengenai beliau bahwa setelah berproses dalam pendidikan guru penggerak, beliau telah mulai mengaplikasikan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan lebih humanis sehingga berdampak positif dalam perubahan perilaku siswa. Demikian testimoni saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurwaru Ramadhani dari kelas 11 Perbankan. Pak Herianto adalah guru keahlian layanan perbankan dan keuangan kelas 11 Perbankan. Dalam mengajar sangat menarik, tidak menonton saat memberikan materi, serta memberikan kesempatan kepada kami untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi. Pokoknya, Pak Anto, it's the best.